Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga pada pagi hari ini di hari Jumat tanggal 16 Oktober kita masih bisa ditemukan kembali di pelajaran yang bisa dibilang pelajaran ruwet karena hubungannya dengan kabel dan kabel terus. Jadi pagi ini sebelum kita beranjak ke materi, siapa yang nggak masuk hari ini? Tidak sama Ahmad Faiz, kenapa? Tapi ya kita doakan bersama-sama semoga teman kita kembali sehat walafiat sehingga bisa lebih dulu lagi bersama kita semuanya. Baiklah, untuk minggu kemarin kita sudah bahas ya beberapa materi dari sistem kelistrikan sepeda motor. Ada yang masih ingat sama materi yang kemarin tentang starter? Apa fungsinya starter? Siapa yang bisa jawab? Ya, Ica. Yaitu memberikan putaran awal pada mesin agar dapat melaju. Nah, fungsi starter adalah memberikan putaran awal pada mesin agar bisa melaju. Jadi starter ini bisa dibilang hal yang penting, apalagi di sekarang motor zaman sekarang ini motor yang dibilang canggih ya. Jadi tidak ada starter, jadi apes dah. Kenapa? Ayo yang 125 yang sekarang itu semuanya tidak ada kick starternya. Jadi starter itu menjadi komponen utama hari ini pada kendaraan bermotor. Kalau fungsi baterai, saya tahu. Ya, Aika. Sumber daya listrik pada sepeda motor. Sumber daya listrik pada sepeda motor. Nah, jadi untuk kelistrikan sendiri, baterai itu bisa dibilang menjadi komponen penting juga. Karena selain dari nyimpan, dia juga memberikan daya pada sepeda motor. Jadi, apalagi untuk yang sekarang yang konseptualnya kelistrikannya harusnya DC, itu baterai itu nyimpan dulu, nyimpan daya dulu. Jadi sebelum motor ini dinyalakan, si baterainya harus dalam posisi yang baik. Nah, untuk dayanya sendiri, standarisasi dari baterai berapa sih? 12 volt. Jadi kalau misalkan di bawah 12 volt harus ganti. Nah, jadi kalau di bawah 12 volt harus ganti. Dan itu pun 12 volt Pak. Tapi kadang kita menemui motor ini tiba-tiba setelah kita nyalain dimatiin, tiba-tiba mati nih motornya. Dimatiin, pas nyalain lagi, itu nggak bisa nyala. Ternyata kita cek baterainya ketika motor nyala itu tidak 12 volt. Itu bagus apa enggak? Enggak, karena standar si baterai sendiri ketika motor nyala itu harus berjalan di atas 12, 13, 14, tapi tidak boleh juga sampai 20. Kenapa? Berarti itu over charging. Itulah tadi. Itu tadi sedikit ulasan minggu kemarin tentang baterai, di mana teman-teman sudah praktekkan dari mulai pengukuran dan sebagainya. Nah, ini ada trainer di hadapan kalian, dan nanti akan kita bahas materinya pada hari ini. Jadi nanti akan Bapak bentuk juga kelompok, kemudian akan Bapak juga berikan tugas untuk kalian praktek satu kelompok. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem penerangan sepeda motor. Kemarin jadi sudah Bapak jelaskan di awal-awal kita ketemu, kelistrikan sepeda motor itu dibagi menjadi beberapa bagian. Dari mulai sistem pengisian, terus sistem pengapian, sistem signal, dan sistem penerangan. Kita mulai dari sistem penerangan. Jadi tujuannya agar teman-teman tahu pertama bagaimana cara perawatan sistem penerangan. Keduanya teman-teman tahu bagaimana cara merangkai kelistrikan sistem penerangan. Ketiganya kalian akan tahu kendala-kendala atau trouble atau permasalahan yang ditemui pada sistem penerangan. Jadi sekali lagi, kelistrikan sepeda motor dibagi 4. Apa aja? Sistem pengapian, terus signal, terus penerangan, terus sama pengisian. Jadi dibagi 4. Ini dan hari ini kita praktekkan adalah sistem penerangan. Apa saja sih sistem penerangan itu dan bagaimana atau fungsinya dari sistem penerangan?
Ayo, ada yang bisa jawab mungkin pendapat kalian tentang apa sih fungsi dari sistem penerangan? Ada yang bisa jawab? Ya. Apa? Menerangi jalan yang gelap, Pak. Apa? Untuk menerangi jalan yang gelap. Untuk menerangi jalan yang gelap. Jadi kata-kata pagi ini apa? Jadi untuk menerangi jalan yang gelap. Bagus. Ya, jadi untuk sistem penerangan itu tadi untuk menerangi jalan yang gelap. Masuk. Boleh. Ada lagi mungkin yang bisa jawab tentang sistem penerangan apa sih? Sistem penerangan itu kira-kira menurut kalian apa ya dari sistem penerangan itu? Yang bisa jawab. Nah, jadi sistem penerangan itu adalah pertama untuk keamanan dalam berkendara ketika di malam hari. Sebenarnya sama kayak tadi, cuma kalimatnya kalau ditulis di LKS nanti jadi bukan kelistrikan, tapi yang puisi, ya kan? Nah, jadi sama untuk memberikan keamanan ketika kondisi gelap. Keduanya untuk memberikan kode atau simbol pada kendaraan di depannya. Dari mana nanti ketemunya? Nanti saya jelaskan. Tadi untuk menerangi di jalan yang gelap. Nah, kalau kata Levi gitu, untuk menerangi di jalan yang gelap. Kenapa untuk menerangi jalan yang gelap? Jadi sistem penerangan ini memang kontekstualnya adalah yang paling kita soroti adalah bagaimana caranya paling kalau di jalan gelap kita bisa tetap naik motor, ya harus ada lampunya, ya kan? Itulah daripada sistem penerangan. Tapi ada lagi untuk memberikan kode atau untuk memberikan simbol pada kendaraan lain. Contohnya apa? Hajar, lampu hajar atau lampu tembak yang biasanya sebutkan, bedil. Nah, kalau yang itu lampu hajar itu tidak seluruh kendaraan bermotor punya itu. Khususnya di sepeda motor. Tidak semua di sepeda motor itu punya lampu hajar. Pertanyaannya kenapa? Apa yang membedakan dan kenapa tidak semua sepeda motor punya lampu hajar? Coba, bisa jawab. Kenapa tidak semua sepeda motor tidak memiliki lampu hajar? Vario Kubo nggak punya, benar nggak? Nah, nggak punya kan? Suzuki Truntung nggak punya, ya kan? Ayo. Big Bird nggak punya, ya kan? Kecuali di modif. Nah, kira-kira kenapa kok nggak punya semuanya? Tidak keseluruhan punya tentang lampu hajar. Itu lampu hajar itu sebenarnya selain dari masuk sistem penerangan, dia juga masuk sistem signal. Karena memberikan signal, betul nggak? Nah, kenapa lampu hajar tidak di seluruh sepeda motor? Jawab. Jawab. Kalian pernah menganalisa kenapa tidak semua di sepeda motor lampu hajar itu ada? Dari CC, betul nggak? Kalau CC-nya yang cuma standar kayak 125, apalagi beat ember ya kan? Yang beat ember cuma 100. Yang kalau dia ngebut sekencang-kencangnya suaranya doang kencang, motornya cuma di situ. Wow, motornya di situ aja tetap. Ya? Nah itu CC yang membedakan. Tapi coba kalian perhatikan R1, terus R-King, motor besar Scorpio, punya nggak? Punya. Karena secara CC dia besar, gitu. Adapun motor yang kali 160 ada habis? Nggak ada kan? Padahal dia CC besar ya. Nah, jadi hajar itu sebenarnya harus dipakai pada kendaraan yang CC-nya lumayan besar. Kenapa seperti itu? Karena kondisinya ketika dia kecepatan tinggi, itu dia harus bisa ngasih kode di depannya bahwa dia cepat minggir. Motor saya kecepatannya tinggi. Hajar itu fungsinya. Selain ngasih kode untuk itu, terkadang hajar itu ada yang bilang juga bisa menyadarkan kondisi melamun dari di hadapan kita. Jadi misalkan di depan kita naik motor nih, jeleknya misalnya di kondisi ceweknya kan, lamunnya naik motor sambil nangis gitu. Naik motor sambil nangis, ya Allah, gitu kan. Tiba-tiba ikan di depan kencang nih, itu harus menyalakan lampu hajar agar apa? Dia terbangunkan dari kelamunannya, motor gitu. Kan akhirnya tidak terjadi kecelakaan, ya kan? Nah, itu lampu hajar itu salah satunya itu. Cuman terkadang salahnya teman-teman modifikator di era sekarang adalah lampu hajar ini udah nyorotnya tajam ke depan atau ke mata orang, keduanya lampunya LED-nya pakai yang keras cahayanya, akhirnya pas kedip ke mata bukan malah bikin sadar, bikin puyeng.
Betul nggak? Karena pakai sama Fadil seharusnya tidak boleh rambut sama nyorot banget, dia harus pecah Pak cahayanya. Harus lebar. Kalau nyorot banget dia kena mata. Lalu dia gelap kan kita harus gelap ya, kita menekan. Nah itu. Jadi cara pakai semuanya itu berbeda. Salahnya teman-teman sekarang itu ketika modifikasi adalah itu tadi. Lampu adanya terang sampai akhirnya ke mata kita. Nah, di sini ada komponen-komponen dari sistem penerangan yang akan saya jelaskan dari bawah sampai dengan nanti bagian atasnya. Nah, ini nanti akan teman-teman praktekkan dengan kita membuat skema kelompok. Jadi kita bagi kelompoknya, kita ada 30 berapa ya? 36 dibagi berarti 6 ya, dibagi 6 kelompok, jadi satu kelompoknya 6 orang. Nanti kalian akan saya berikan lembar kerjanya. Jadi nanti lembar kerjanya adalah selain dari praktek adalah menjelaskan komponen-komponen yang ada pada sistem penerangan sepeda motor. Ini bakal jelasin dulu ya sedikit-sedikit. Kita mulai dari bawah dulu. Ini adalah baterai. Yang tadi dibilang di awal atau pernah kita jelaskan di minggu kemarin, baterai itu fungsinya untuk menyimpan dan menjadi sumber daya dari sepeda motor. Makanya daya baterai ini bisa dibilang adalah tenaga paling pertama. Apalagi di zaman sekarang yang sering Bapak bilang adalah motor itu konsep arusnya dari AC juga menjadi arus DC. Dan akhirnya baterai itu menjadi komponen yang sangat penting untuk penyimpanan arus. Ini baterai ini yang paling utama. Dari baterai kita bergeser ke bius atau sikling, ya. Bius atau sikling yang kita umpamakan atau kita analogikan bius ini adalah gerbangnya, Pak. Gerbang dari listrikan. Kenapa gerbangnya? Jadi bius ini berfungsi memutuskan, menutup ketika ada overcharging. Overcharging itu gimana, Pak? Biasanya adalah ketika spool berputar dengan kencangnya, yang harusnya dibagi oleh si spool ini sebagian langsung masuk ke area listrikan luar, yaitu lampu, klakson dan sebagainya, sebagian masuk ke baterai. Tapi ternyata itu tidak bisa dibagi dengan rata. Listriknya banyaknya misalkan masuknya semua ke lampu-lampu, akhirnya apa? Gede dayanya. Nah, daya yang besar ini tidak bisa bertahan dengan motor kita. Kalau tidak ada fuse, berisiko terjadi korsleting yang akhirnya menyebabkan kebakaran. Nah, makanya ada fuse. Kenapa ada fuse, Pak? Nantinya ketika overcharging dari si listrik itu sendiri, fuse ini akan terputus, Pak. Fuse ini akan memutus jalur aliran listrik yang nantinya dia punya sumber nih, akhirnya terputus dari si fuse ini, ditutup gerbangnya sama dia. Ini mogok ya tuh motor, diserah nggak bisa, di starter nggak nyala, di klakson nggak nyala, lampu sen nggak ngedip. Nah itu berarti menjadi trouble, menjadi persoalan. Nanti kita bahas itu. Nah ini bios ya. Biasanya ke main switch. Main switch ini adalah, oh ini, jadi ini gerbangnya, ini penjaganya nih. Main switch ini kunci kontak. Nah ketika dia on, semuanya akan posisi on atau menyala. Nah dari main switch nanti ada out 15. Out 15 ini kita bagi dah. Karena di sini ada dua handle kanan dan handle kiri. Nah di handle ini terdapat saklar atau kalau kata anak-anak cewek ceklekan. Jadi ada pencetan klakson, ada pencetan starter, ada pencetan lampu sen dan sebagainya. Nah ini sini. Jadi dari sini kita bagikan kemana? Ke speedometer. Ketika kita merangkai kelistrikan sepeda motor yang khususnya sistem penerangan, speedometer harus ada posisinya. Karena kenapa ada posisi dinyalainya? Karena ada indikator lampu jauh dan dekat. Gitu. Saya dirangkai nanti. Jadi bapak akan coba rangkai dari kabelnya. Ini lampu utama. Di lampu utama itu ada 3 bagian yang harus terangkai. Lampu jauh, lampu dekat, sama lampu sejak. Jadi 3. Kalau di sini namanya tail plug. Plug. Inggris. Nah ini
Kemudian lampu belakang. Di lampu belakang juga ada lampu kotak atau lampu senja dan lampu rem meter sekarang. Jadi kalau lampu senja biasanya dia akan tetap nyala tapi tidak terlalu terang, tidak seterang lampu rem. Jadi hanya mengimbangi saja terangnya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui dari jarak jauh ketika kita disorot oleh lampu rem di belakangnya, oh di depan saya ada kendaraan. Ketahuan dari lampu senja. Gitu ya. Jadi nanti akan coba saya rangkai. Seperti biasa, di sini ada dua kabel yang warna yang berbeda. Ada warna merah dengan warna hitam. Jadi yang warna hitam ini fungsinya adalah untuk yang arus negatif. Kalau yang warna merah untuk arus positif. Jangan sampai ketutup. Nanti dipraktekin oleh teman-teman. Sebelumnya mungkin ada yang mau coba praktek ke depan? Ada? Yang mau coba praktek? Ayo, dah. Nah ini udah private ya kemarin. Nah untuk teman-teman semuanya silakan dibagi kelompok. Satu kelompoknya berisi 6 siswa, 6 anak, 6 orang. Bebas, kelompoknya boleh ditentukan sendiri. Nanti setorin namanya ke saya. Nanti kita akan praktekkan. Silakan dibentuk kelompok dulu. Ini kelompok dulu tidak di kelompok baru. Abi, ayo kerja. Ya, kelompok boleh ikut. Ya. Sudah dapat ya? Kelompoknya boleh bergabung dengan pasangan kelompoknya boleh. Biasa. Semua orang ya ikut ya. Angga sama Levi doang. Levi aja nih Levi, jangan cari mau sama Levi. Ada di Levi. Biar dia begitu ya. Anaknya semangat. Semua orang dapat ya? Wow. Orang di mana masuk? Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya, silakan MKS-nya dibuka. Oke, di MKS sendiri di situ adalah halaman bagian sistem penerangan itu menjelaskan dari berbagai instrumen dari sistem penerangan. Nah, jadi hari ini kita akan bagi yang di kelompok yang belum kebagian untuk praktek adalah merangkum bagian dari sistem penerangan. Nah, yang kebagian praktek ke depan berarti 6. Nanti ganti-gantian. Biar enaknya satu kali praktek akan saya kasih waktu 10 menit ya untuk 6 siswa. Jadi ganti-gantian. Nanti setelah itu, setelah dapat semuanya, minggu depannya kita pengambilan nilai dari mulai praktek dan presentasi. Aman ya? Nah, ya, bapak praktek dulu. Ayo, Cak, boleh dibantu untuk praktek depan. Diperhatikan dulu ya sebelumnya, diperhatikan. Nanti baru kita bagi tugasnya sesuai kelompok masing-masing. Nah, Ica akan mempraktekkan sambil bapak jelasin jalurnya. Yang pertama dari baterai dulu, Kak. Ya. Nah, ini kita dari baterai jalur 30 atau jalur positif menuju ke fuse 30 in-nya. Jadi out-nya baterai 30 menuju ke in 30 pada fuse. Lanjutkan. 30 fuse ke 30 kontak. Oke, kabel warna merah. Karena dia jalurnya positif. Terus pertanyaannya, Pak, kenapa kok fuse dikasih kodenya di sini warna hitam, tidak warna merah? Tuh, bisa diperhatikan, bisa juga.
Dan perhatikan kenapa jalurnya warna hitam tidak warna merah? Karena fuse ini mau kanan dan kiri posisinya sama Pak. Gitu. Lanjut. Dari fuse out 30 menuju in 30 pada kunci kontak. Kunci kontak jadi ada in dan out. Outnya 15 masuk ke handle untuk lampu. Dari out 15 pada kunci kontak menuju in 15 pada handlebar yang sebelah kanan. Karena ada switch atau saklar lampu di situ. Oke, kita mau mulai lampu. Oke, lampu senja dulu ya. Lampu senja. Kemudian lampu utama aja. Lampu utama. Oke, lampu utama in pada handle sebelah kanan, outnya ke handle sebelah kiri. Kenapa? Karena saklar lampu jauh dan dekat itu ada di handle sebelah kiri. Jadi dia nggak langsung ke sini dulu, tapi ke sebelah kiri dulu. Nanti dari sini silakan aja, lanjut. Dari handle sebelah kiri nanti dilanjutkan menuju ke speedometer, karena agar indikator lampu jauh dan dekatnya bisa nyala. Ini high beam indikator. Dari high beam indikator kita jumper menuju high beam yang ada di bagian batok atau rumah lampunya. Nah, ini jalur yang simpelnya dulu. Dari baterai menuju fuse, dari fuse menuju kunci kontak, dari kunci kontak kita kirim dia menuju handle sebelah kanan. Kemudian ada sebelah kanan, innya. Dari handle sebelah kanan kita bagi dua. Yang satu menuju lampu senja, yang satu menuju handle sebelah kiri. Dari handle sebelah kiri kita bagi dulu. Sebelum dia berangkat menuju lampu utama, kita kirim dulu dia ke speedometer. Tujuannya jika lampu jauh dekat biasanya speedometer kita nyala ya. Kalau lampu jauh indikatornya nyala, lampu dekat indikatornya mati. Ini nyala. Lanjutnya. Sekarang dari handle sebelah kanan, sebelah kiri kita bagi lagi. Yang belum. Oke. Yang low kita kirim langsung ke rumah lampu. Pertanyaan lagi muncul di situ. Kenapa Pak kok yang low langsung dikirim ke rumah lampu? Kenapa tidak melalui speedometer dulu? Karena yang low ini tidak butuh indikator. Betul. Jadi yang low ini nggak butuh indikator. Yang low ini tidak butuh indikator. Lanjut ya. Right atau speedometer itu kan luar terang. Ini right meter ini dia hanya butuh arus positif langsung. Dari mana? Dari power distribusi. Power distribusi ini dari mana? Power distribusi ini outnya dari kunci kontak. Jadi ketika kunci kontak on, ini harus nyala. Nah, ketika kunci kontak on, ini harus nyala. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, kenapa speedometernya belum nyala sedangkan di kunci kontak sudah on? Kenapa? Harus coba aja, harus negatif dulu dapat. Kunci kontaknya off dulu. Kasih harus negatif dulu ya. On. Nyala ya? Berarti benar. Kenapa tidak nyala tadi? Karena harus negatifnya belum nyala. Belum dapat, belum nyala. Oke, lanjut. Sip. Sekarang rangkaiannya sampai di sini sudah aman gambarnya.
sampai ke lampu depan. Kita cek untuk baterai menuju fuse, kunci kontak menuju power distribusi. Kita cek dari sininya handle sebelah kiri sudah terhubung ke line meter, sudah dapat, lalu sudah dapat. Seharusnya lampu depan sudah. Oke, lalu kaca dulu ya. Sip, sini. Sudah dapat ya? Ya, ini lampu jauh, ini lampu dekat. Pak, kok beda terangnya dengan yang di motor? Beda, karena kita menggunakan arus dari rumahan, bukan dari full langsung. Karena kalau full kan selalu berputar terus. Nah ini sudah dapat semuanya. Yang belum kira-kira yang mana? Lampu belakang atau lampu rem. Monggo, Cak, silakan dilanjut lagi. Ikonnya di copy dulu. Jadi yang belum adalah lampu senja belakang dan lampu remnya. Jadi kalau lampu rem sebenarnya bisa dibilang masuknya ke sistem signal, tapi karena memang menjadi bagian penerangan juga, jadi dia harus dirangkai di sistem penerangan juga. Ini masuk apa ini? Kalau ini untuk lampu rem, dia dari power distribusi langsung menuju switch remnya. Nah, nanti yang untuk menyalakan ini dari mana, Pak? Dia punya switch di sini. Rem itu punya switch pada bagian handle-nya. Handle ini yang nantinya akan menyalakan lampu remnya. Ketika pertanyaan muncul, ketika Pak, terus kalau lampu rem saya di bagian remnya mati, nggak nyala. Nanti akan kita bahas adalah ada yang dilakukan pengecekan pada lampu, ada yang dilakukan pengecekan pada switch atau handle. So, mana lagi? Oke, kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala, lampu rem boleh tidak? Nyala ya? Switchnya tidak? Coba, kalau ini dia nyala. Oke, aman. Kita tinggalin lampu senja saja. Sejanya. Nah ini khusus lampu senja, ya. Ini khusus lampu fungsinya ketika kamu sudah senja. Ya. Ini lagi tugas mahasiswa. Ya, untuk cahaya lampu ketika pergantian dari siang dari sore menuju malam. Ini lampu senja. Ini disebut lampu senja, namanya lampu senja ya. Jadi kan dia teman-temannya adalah lampu senja. Lampu ganti dan sebagainya teman-teman ini. Lampu senja. Nah itu, sekarang kita lihat lagi. Yang lampu utamanya. Oke, jauh dekatnya. Oke. Dapat ya? Aman ya? Aman. Tadi saya kasih rangkuman sedikit lagi tentang perjalanan dari si kabel sendiri. Pertama kita mulai dari baterai menuju ke fuse. Dari fuse menuju ke main switch atau kunci kontak. Dari kunci kontak kemana? Ke power distribution. Lalu dibagi nanti ya, di sini ada handle sebelah kanan, ada handle sebelah kiri. Oke, silakan dicek boleh teman-teman. Jadi tugasnya teman-teman hari ini adalah yang pertama, silakan kalian tadi dan kalian jelaskan tentang komponen dari sistem kelistrikan, khususnya bagian sistem penerangan sepeda motor. Keduanya, cari persoalan atau trouble atau permasalahan yang sering kalian dapati ketika menggunakan sepeda motor, khususnya pada bagian sistem penerangan. Misalkan, Pak, lampu saya tiba-tiba mati sendiri, tulis di situ. Nanti kita akan bahas bareng-bareng dan akan kita praktekkan juga.
Paham? Tugas yang pertama, silakan kalian cari komponen dari sistem penerangan, nanti dipresentasikan. Keduanya, silakan cari permasalahan atau persoalan dari sistem penerangan yang biasanya kalian dapati, nanti kita akan jelaskan kepada kalian. Di situ ada kelompok yang mau maju. Satu kelompok. Ada yang siap maju untuk praktek sebelumnya? Ada? Ayo, Bang. Jadi kelompok ini maju. Ayo, ada. Yang siap maju, angkat tangan. Nabi, ada siap maju? Ya, maju. Boleh. Yang lain mengerjakan tugas itu dulu, nanti kalau ganti-gantian majunya ya. Stop, ayo Abi. Gak usah takut nanti kalau salah jelasin. Bareng-bareng sama kelompoknya gak apa-apa. Pak, kerjanya di satu kertas apa? Satu kertas saja. Satu kertas, dua bareng-bareng. Satu kelompok. Makasih Pak. Ya. Ayo, dipahami dulu ya jalur-jalurnya. Jadi kalian tinggal merapikan di jalur-jalurnya dari mulai seperti ini. Udah, buat terus. Ya, kita lihat kelompok Abi akan mulai praktek yang tadi sistem penerangan yang sudah kita rangkai. Oke, semua. Baik. Cari yang persoalannya yang sekiranya umum yang sering kalian temui pada saat berkendara. Pak, lampu saya sedikit dip, Pak, lampu saya tiba-tiba duduk sendiri, itu kan persoalan. Ya, persoalan itu nantinya akan kita bahas bareng-bareng. Abi nunggu kelompoknya Abi untuk praktek. Abi, yang main. Jadi untuk saat ini prakteknya satu kelompok, nanti setelah berlanjut di minggu pertemuan selanjutnya akan saya kurangin jadi satu kelompok 2 orang yang praktek, minggu selanjutnya saya kurangin lagi sampai 1 orang. Tujuannya biar kalian bisa paham dulu, sampai paham baru kembali lagi. Kalau ada yang nggak jelas jangan langsung buru-buru dicabut, tapi dicek dulu pakai tes pen. Ya, dan untuk dikontak ke power distribusi, oke. Ya, lampunya belum nyala ya. Jadi persoalannya, persoalan yang sering kita teman-teman temuin ketika punya motor tuh, lampunya mati sendiri itu masalah. Terus komponen-komponennya apa aja tuh yang ada di sistem penerangan. Karena kan kalau kita sebelum paham kita harus kenali dulu komponen-komponennya. Adakah kenal maka tak? Kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang jangan dulu tinggalin. Kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak nyaman ya kan? Harus kenal dulu makanya. Oke, aman? Aman? Ya, saya minta coba
Abi jelasin ketika kita atau dari kelompok Abi siapa yang mau menjelaskan rangkaian dari awal sampai dengan nyala. Coba, saya pengen dulu. Yuk, dan kita kasih hadiah bareng-bareng buat kelompok Abi ya. Nih, nanti ada yang pakai kita pilih lagi. Ayo, Bi, silakan kelompoknya. Rangkaian aja dari mana kemana, dari mana kemana. Ayo, kencang suara Bi. Kalau enggak tadi Abi yang rangkai gantian, siapa yang jelasin? Ya, dibatai. Ya. Terus. Nih, siap. Nah. Ya. Dan sebelah mana itu, Bi? Sebelah kanan. Ya. Saudara yang tadi. Teman-teman kedengaran nggak suara kami? Berarti. Ayo. Ya. Harus berani dong, harus berani. Harus berani. Ya. Lanjut, terus. Tadi dari mana, Bi? Dari handle dah, dari kedua handle langsung menuju ke mana? Kalau kami sudah merangkai walaupun tadi ada kesalahan-kesalahan, jadi kalian saya dirangkai harus berani menjelaskan juga bagian-bagiannya ya. Baiklah, sekarang memang kita ada batasan waktu, jadi saya cukupkan sampai di sini saja karena di sana sudah ada ilmunya. Jadi pertemuan seminggu depan kita akan tetap bahas yang ini, kita lanjutin lagi, kelompok juga akan kita lanjutkan lagi. Karena memang belum ada presentasi ya, jadi hanya sekedar iseng-iseng kita uji sampai di mana pemahaman kelompoknya Abi terkait dengan rangkaian ini. Baiklah, mungkin sebelumnya ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Cukup ya katanya. Oke. Kalau cukup dan nyaman, saya rasa cukup sampai di sini saja. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.